program bantuan keuangan untuk desa dengan tagline-nya Sami Sade 1 miliar 1 desa. Alhamdulillah ini juga yang lebih spektakuler nih saya kira. Saya juga berkoordinasi dengan Bu Camat, itu pelaksanaannya dari mulai Kampung Cibarekok RT 3 sampai perbatasan desa Candali. Desa Ya, Candali. dan namanya Kampung Bangkongreang. Sebelah kanan itu desa Pabuaran, Kecamatan Kemang. ya Kecamatan Kemang. Kalau sebelah kiri itu desa Candali, Kecamatan Acabungur. Dengan 10 menit kita nyampe Pak Dewan. Apalagi Luar biasa. nggak pakai rem 5 menit nyampe lah hasil. Itu Pak Dewan. Saya selalu menyampaikan, ini Pak Kades ngobrol atuh Iya, sesama benar-benar. Kades gitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Dewan Biru. Hari ini kebetulan di Desa Cimulang, Kecamatan Rancabungur, lagi ada musrembang, musyawarah rencana pembangunan. Mudah-mudahan yang tadi dibahas di musrembang bisa menghasilkan kebaikan buat masyarakat khususnya Desa Cimulang. Alhamdulillah pada kesempatan ini kebetulan Pak Kades Cimulang, CCF Hidayat, dan didampingi juga ini nih Bu Camat yang sangat energik. Beliau bisa menyempatkan bareng-bareng bermusyawarah di Desa Cimulang. Mudah-mudahan supporting dari Bu Camat terus tiada henti, tidak ada lelahnya Bu ya. Kemudian ada ini sini Bu Siti Sarah. DPMD kan? Di DPMD Kabupaten Bogor. Alhamdulillah DPMD hari ini hadir, terjun langsung. Nanti kita pengen tahu program DPMD itu bersinergi tidak dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Desa Cimulang. Banyak program-program pemerintah Kabupaten Bogor khususnya untuk kebutuhan masyarakat di desa. Salah satunya yang paling prioritas adalah program bantuan keuangan untuk desa dengan tagline-nya Sami Sade 1 miliar 1 desa. Kita tanya-tanya nih, kepala desanya ada. Ya. Mudah-mudahan pembangunan atau yang dilaksanakan di Desa Cimulang berkaitan dengan Sami Sade berjalan dengan baik, sesuai dengan spek, sesuai dengan kualifikasi yang diamanatkan oleh peraturan atau undang-undang. Jangan sampai melanggar lah, ya. Jadi banyak kejadian berkaitan Sami Sade di kecamatan-kecamatan lain terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang seharusnya memang itu bagian daripada program Sami Sade tapi tidak dilaksanakan. Ini jangan sampai terjadi di Kecamatan Rancabungur. Pak Kades, di tahun 2023 ada berapa ruas jalan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa menggunakan anggaran Sami Sade? Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Dewan. Sebelumnya Sami Sade ini adalah bagian dari keinginan warga masyarakat ya, secara keseluruhan. Jadi ini membantu proses percepatan pembangunan dalam bidang infrastruktur. Sebetulnya bukan hanya tahun 2023 Pak Dewan. Iya. Ya, 2021 sudah ada program Sami Sade. Ya, semua dengan tagline-nya memang tadi Sami Sade, tapi ada beberapa termasuk Cimulang tahun 2021 itu tidak mendapatkan 1 miliar. Ya, tapi kita maksimalkan, itu kurang lebih 600 jutaan. Kita maksimal alhamdulillah sesuai dengan spek ya. Pada saat itu ya sekitar 760 meter lah kali 3 kali 0,15 Tahun 2021. ya 21. Kemudian tahun 2022 alhamdulillah masih berlanjut ya. Itu jalan selama ini penghubung juga antar dua desa Ya. antara Desa Cimulang dengan Desa Rancabungur. Ya, yang notabene mungkin itu juga menggunakan lahan PTPN dan belum pernah terjamah ya. Dari dulu belum pernah terjamah, itu hanya wacana saja gitu kan. Jadi sulit Orang untuk bisa masuk ke situ karena sementara akses. ya masyarakat itu kan perlu ya untuk yang namanya melahirkan, emergensi dan sebagainya ya. Termasuk ekonomi juga kan di situ. Jadi mereka juga jalan ke sana becek dulu Pak Dewan. Nah,
2022 ini kita canangkan lagi ya, itu sekitar 1.200 meter ya, 1.200 kali 3 kali 0,15 Ya. dan itu sudah dimonep ya, dan sudah di 2022. ya udah semua dimonep oleh kecamatan dan inspektorat juga ya. Kebetulan memang kita 3 tahun berturut-turut the best of the best nih, Amin. diperiksa terus gitu ya. Itu Tapi saya sudah lihat. tapi senang diperiksa saya, Betul. daripada nggak diperiksa nanti bawah saya di ini kan gitu. Artinya kalau diperiksa, pertama ada bagian dari silaturahim yang terbina, kedua saya tidak canggung gitu ketika memang ada inspektorat, oh kekurangannya seperti ini. Saya bilang ya, saya bilang ke inspektorat, saya bukan mencari kelebihan, saya justru mencari kesalahan apa, kesalahan saya apa nih, kekurangan saya apa, itu yang kita belajar. Kalau saya udah pinter, udah baik, nggak usah jadi kepala desa, jadi bupati, ya nggak usah lah itu nanti ada itu ya 1.200 alhamdulillah sudah. Mungkin yang lah ya. ya sudah penghubung gitu ya. Yang Pak Dewan juga mungkin tahu lah lokasi yang kita bangun itu seputaran Ciminggir ya. Itu diantaranya. Kemudian tahun 2023 ini juga berlanjut. Alhamdulillah ini juga yang lebih spektakuler nih saya kira. Saya juga berkoordinasi dengan Bu Camat. Bu, saya bilang ini salah satu bagian yang memang orang berpikir, oh kenapa itu cuma ada binatang ular di situ kan, musang atau monyet doang yang dibangunkan, sementara masyarakat masih banyak. Ya, saya bilang ini, permasalahan adalah jalan kita bangun adalah jalan poros penghubung 2 kecamatan dan 3 desa. Ya, sepanjang 1.143 meter ya, dikali 3 dikali 0,17. Ini agak tebal ya. Karena itu lahan PTPN ya. Benar. Nah, sebagian besar yang kita bangun itu menggunakan lahan PTPN. Nah, sudah kita laksanakan, alhamdulillah sudah selesai. Pak Dewan juga bisa melihat langsung meninjau ke sana. Nanti kita ya, lihat lah ya. penghubung ya, itu pelaksanaannya dari mulai Kampung Cibarengkok RT 3 sampai perbatasan desa Candali. Desa Ya, Candali. dan namanya Kampung Bangkong Reang. Sebelah kanan itu desa Pabuaran, Kecamatan Kemang. ya Kecamatan Kemang. Kalau sebelah kiri itu desa Candali, Kecamatan Acabungur. Jadi akses Candali, Pabuaran ke Cikarang sekarang sudah Ya, bisa dilintas. dengan 10 menit kita nyampe Pak Dewan. Apalagi Luar biasa. nggak pakai rem 5 menit nyampe lah hasil. Itu Ya. Berarti sangat penting lah ya. Ya. Program Samisade ini. Saya kira program ini harus berkesinambungan. Kan ini masih bukan hanya Cimulang, saya kira yang butuh tentang program tersebut. Ini mempercepat proses pembangunan saya kira. Kalau mengandalkan dari desa kan banyak halangan sekali ya. Kan sekarang ketahanan pangan, kemudian ada ada BLT dan sebagainya. Tapi kalau dengan khusus seperti itu, saya kira desa juga akan melihat bahwa ini adalah kinerja dari pemerintah Kabupaten Bogor ya. Terutama mungkin yang dipelopori para dewan yang mengakses anggaran. Seperti itu Pak Dewan. Ya, lantas punya keinginan nggak? Samisade itu kan bukan hanya untuk infrastruktur. Ya, betul. Kalau pemikiran saya kan Samisade itu 1 miliar satu desa. Betul. Anggaran melalui bantuan keuangan untuk desa digelontorkan oleh pemerintah daerah. Apakah ini nanti di tahun 2024 berlanjut atau tidak, kan begitu? Betul. Kalau misalkan infrastruktur sudah tinggi semua, udah beres semua, Ya. benar nggak? Betul. Nah, apa sih keinginan kepala desa setelah Samisade ini bagian infrastruktur beres, baik itu infrastruktur untuk ke tempat wisata atau destinasi wisata, wisata desa. Ini yang kami harapkan di parlemen, bagaimana akselerasi pemerintah itu betul-betul bisa mewujudkan kesejahteraan buat masyarakat. Ya. Bukan hanya untuk kelintasan, Betul. tapi bagaimana di situ daya beli, geliat ekonomi akan tumbuh dan meningkat buat masyarakat. Di situ kan, betul. Kenapa program ini selalu kami dukung berkaitan dengan Samisade. Ada enggak setelah nanti sudah beres semua nih, kan saya yakin nanti ada evaluasi. Betul. Dari tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran DPRD Kabupaten Bogor. Betul. Keinginan Samisade tetap berjalan untuk apa sih? Kalau misalkan nih kita gelontorkan juga di luar infrastruktur, punya enggak keinginan Samisade itu berlanjut tapi bukan hanya untuk infrastruktur? Siap. Kalau itu memang semua kepala desa punya keinginan, Pak. Karena mungkin melihat infrastruktur itu penting ya untuk peningkatan utama ya, untuk barometer perekonomian. Dan ketika memang disampaikan Pak Dewan tadi, ketika dia sudah membangun semua, saya berharap begini. Yang pertama, ini di desa ya. Desa ini selama ini belum bisa kita menggunakan anggaran ya untuk pembangunan desa. Ya kan, ini mensiasati kepala desa bagaimana memperindah dan mempercantik ya desa ini sendiri ya. Tetapi kalau misalkan Samisade ini diperbolehkan dengan aturan yang ada,
sampaikan tadi bisa boleh untuk bangun desa. Ya kemudian ada lagi mungkin keinginan kita ya, tempat-tempat umum yang sifatnya tempat pertemuan desa Cibulang misalkan, balai pertemuan atau balai pusat pelatihan buat masyarakat. Saya kira itu lebih bermanfaat ya ketika memang jalan-jalan sudah sudah beres semua. Dan kemudian juga di situ ada namanya nanti ada kegiatan pelatihan-pelatihan mungkin yang bisa menggali potensi ya, baik itu anak muda, ibu-ibu ya kan, atau apapun itu bentuknya misalkan usaha-usaha yang bisa membangkitkan ekonomi masyarakat. Itu bos. Seperti itu. Jadi kita ingin seperti itu juga. Jadi saya berharap Samisade ini jangan terpaku kepada infrastruktur saja. Ya termasuk tadi yang saya sampaikan. Mungkin teman-teman Kades juga banyak hal ya yang mereka punya ide lah, gagasan yang mungkin bisa bermanfaat buat masyarakat. Gitu. Oke, Pak Kades. Memang Samisade kalau berbicara infrastruktur jalan mungkin tahun 2024 sudah beres semua ya. Saya kira sudah beres semua. Makanya saya nanti minta, kebetulan ada Bu Sarah di sini mewakili DPMD. Nanti bikinlah di DPMD itu program berkaitan erat dengan Samisade. Bagaimana meningkatkan sumber daya manusianya kan gitu. Kalau hari ini kan hanya kita membangun sarana. Tapi bagaimana sumber daya manusia di masing-masing desa itu punya visi, punya wawasan untuk tadi kemajuan desanya. Sehingga bukan hanya desa berkembang nantinya, tapi bagaimana menjadi desa maju, desa mandiri. Itu kan yang diharapkan oleh kami di pemerintah Kabupaten Bogor. Samisade ini diluncurkan. Kalau memang punya pola, punya konsep seperti itu, ya ini bagian daripada keinginan semua kepala desa. Betul. Makanya Pak Bupati nanti membuat aturan-aturan berkaitan dengan Samisade harus jelas dan cepat. Gercepnya dipakai gitu Pak Bupati ya. Kan gitu. Jadi semua SKPD yang berkaitan dengan itu harus dilibatkan, termasuk Bapak Dalitbang, DPMD ya kan. Lantas juga di situ ada UPT, Dinas Tenaga Kerja, yang hari ini hanya ada balai pelatihan di Tonjong kan gitu. Tapi kalau misalnya setiap desa itu punya balai latihan, itu kan sangat luar biasa. Ya, itu keinginan kita waktu reses kita di Tajur Halang juga seperti itu. Banyak kendala-kendala berkaitan dengan kuota, jumlah peserta gitu ya, selalu kurang kan gitu. Itu mudah-mudahan cita-cita pemerintah desa bisa terwujud dan bisa sinergi dengan pemerintah. Amin. Itu yang bisa disampaikan oleh Pak Kades. Kebetulan di sini ada Bu Camat, tentu Bu Camat akan bisa berbicara lebih luas ya kan, berkaitan dengan program. Baik itu saya ingin bertanya tentang IKU, indikator kinerja utama ya kan. Bagaimana sih IKU di Kabupaten Bogor, baik IKU Bupati ataupun IKU perangkat daerah kan, indikator kinerja utama perangkat daerah seperti apa sih hari ini? Itu yang harus juga, bukan hanya di pemerintah daerah, kami di DPRD pun harus memahami itu semua. Jadi RPJMD-nya tercapai nggak sih? 2018-2023 kan, tinggal 4 bulan lagi. Dilanjut dengan PJ nanti besok kan gitu. Jadi PJ tidak pusing-pusing lagi gitu. Besok tinggal program. Itu mungkin saya akan lanjut ke tambahan satu lagi boleh Pak Dewa? Boleh Pak ya. Pak Kades. Ini hal penting saya kira. Siap. Rubrik ya. Rubrik ketika saya menjabat di sini tahun 2007 ya. 2007. Yang mana bahwa keberadaan Desa Cibulang itu memang kantor ya. Ya, keberadaan Desa Cibulang termasuk kantor yang berada yang kita pijak ini adalah bagian dari tanah HGU pinjam pakai. Nah pada saat dulu sebelum pemekaran itu ada yang namanya pinjam pakai, kita buatkan suratnya dari PJaya, ternyata jawabannya itu memang sudah diberikan izin kepada madrasah yang awalnya, madrasah ini sudah diberikan izin 1000 meter. Nah maksud saya begini, sebetulnya kita ada potensi desa ya, karena ini BUMN, mungkin Pak Dewan juga di parlemen juga mengetahui lah ya tentang PTPN ini. Kalau saya dapat informasi secara keseluruhan bahwa lahan yang ada di Cibulang ini dari yang menyangkut beberapa desa ada sekitar 1060 hektar gitu kan. Termasuk Cibulang 300 hektar dengan luas area 434 hektar, berarti hanya 134 hektar tanah adat ya. Berarti 3/4-nya itu lahan PTPN.
Nah, selama ini kita jalan-jalan kita bangun baik itu dari dana desa ataupun dari Samisade, ini kan menggunakan lahan PTPN ya, semua. Ya, artinya di sini kan saya ingin parlemen atau Pak Dewan mendorong gitu. Bagaimana sih peranan PTPN ada tingkat kepedulian ya terhadap pembangunan yang dijalankan atau dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kalau ini ada sinergitas sebilang antara PTPN dan desa, saya kira akan prosesnya pembangunan akan cepat. Ya, bukan hanya infrastruktur sebetulnya. Saya berharap PTPN ini ambil bagian karena harus merupakan bagian kewajiban dari dia untuk peduli terhadap lingkungan. Kalau PTPN ini tidak ada membawa nilai manfaat buat masyarakat, buat apa? Ya. Gitu. Ada dikatakan mungkin kontribusi langsung atau tidak langsung. Nah, pertanyaan saya selama ini kan selalu kita koordinasi dengan pihak PTPN, ada yang namanya kontribusi yang langsung ya, tidak ada di seluruh masyarakat. Yang tidak langsungnya apa? Ya pajak. Pajak pun tidak ke kita, langsung ke pusat, kan gitu. Nah, pertanyaan saya ini udah apa belum dilaksanakan oleh PTPN? Ya, kita mau melaksanakan program di masyarakat juga kesulitan gitu, Pak Dewan. Jadi mohon dijembatani ini kalau memang dari obrolan kemarin dengan Pak GM, dengan Pak DM, dari mulai PTP 11 berubah ke PTP 8, berubah lagi ke PN 3, ya kan sementara itu tidak ada penglibatan baik itu kepala desa ataupun pemerintah kecamatan. Dalam ini Bu Dita nih ya, beliau juga sudah pernah diundang di sana. Nah, ini maksud saya kalau memang ada aturan pemerintah yang menyekat tentang birokrasi itu, tetapi kan sebagaimana pernyataan Presiden juga menyatakan ya sekarang saya katakan ini bahwa pasal 33 perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama, berdasarkan keluarga. Kedua, cabang-cabang produksi dan air yang terkandung di dalam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemauan rakyat. Maksudnya rakyat yang mana? Ini kan nggak ada. Ya, cabang semua di negara kan, tapi belum ada. Itu maksud saya, dan ini didorong biar bagaimana tingkat kebutuhan PTPN ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama desa Simulang yang terhimpit oleh PTPN, termasuk desa-desa yang lain, barangkali desa Sandali, Bantarjaya, Bantarsari, kemudian Pasir Gaok, dan desa Pabuaran dan Kemang. Mereka juga bagian dari PTPN Nusantara 3 sekarang. Yang notabene kita berubah 3, tapi kita tidak tahu berubahnya. Begitu Pak Desa. Jadi memang betul keberadaan Pak Bupati ya, keberadaan ini kantor desa Cimulang ini menggunakan aset perkebunan. Ya, pakai PTP Nusantara 3 yang memang konon nama PTP itu PTP Semplak yang kurang lebih jumlahnya 2.000 lebih hektar yang ada di kawasan Rancabungur dan Noma. Tadi disampaikan oleh Pak Kades ada kurang lebih 300-an hektar punya di wilayah desa Cimulang. Bukan hanya balai desa ini yang memang menggunakan hak pakai dari perkebunan, tapi banyak aset-aset pemerintah daerah juga yang berdiri di atas perkebunan atau hak guna pakai dari perkebunan itu sendiri. Di depan balai desa ini ada 2 SD yang memang menggunakan aset perkebunan atau lahan pasum. Ini juga harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Pertama, berkaitan dengan peninjauan HGU. Ini keluhan-keluhan perlu disampaikan kepada pihak-pihak terkait termasuk BUMN. Dan banyak rekan-rekan kita di DPR RI yang mewakili Kabupaten Bogor, jangan diem wae gitu. Ada 9 anggota DPR RI, mudah-mudahan dari sekian itu ada yang masuk di Komisi BUMN. Gitu. Tolong dibantu berkaitan dengan kondisi real yang ada di pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya rekan-rekan di bawah nih, di pemerintahan kecamatan dan pemerintah desa. Itu tadi disampaikan langsung oleh kepala desanya, bukan saya yang ngomong ya. Lanjut kita ke Bu Camat, Bu, berkaitan dengan lanjut ke bincang-bincang bersama Bu Camat Rancabungur, Bu Dita. Beliau sudah bekerja di Kecamatan Rancabungur. Mungkin sudah ada berapa tahun ya Bu ya? 1,5 tahun, Pak. 1,5 tahun. Ya. Mudah-mudahan beliau selalu sehat nih, karena beliau selalu turun ke bawah. Minta dukungannya nanti supaya Bu Camat tetap eksis. Amin. Berkaitan dengan pembangunan, baik pembangunan sumber daya alam dan sumber daya manusianya di Kecamatan Rancabungur. Tadi lanjut dari pembicaraan kita dengan Pak Kades,
Mungkin saya ingin bincang-bincang sedikit dengan Bu Camat berkaitan dengan kondisi yang ada di wilayah Kecamatan Rancabungur. Baik itu sarana prasarana pendidikan, kesehatan, ekonominya, termasuk tadi berkaitan dengan program Samisade. Beliau lebih memahami juga nanti tentang kondisi real yang disampaikan tadi oleh Kepala Desa. Camat, berkaitan Silakan. dengan Samisade dulu nih. Ya, oke. Saya pengen nyambung yang disampaikan tadi oleh Pak Kades. Tadi sudah dijelaskan untuk Desa Cimulang. Saya ingin tahu juga kan, karena Bu Camat sering keliling ke desa-desa, gitu. Bagaimana sih program Samisade itu di luar Desa Cimulang yang tadi dijelaskan oleh Pak Kades. Apakah Desa Pasir Gawok, Bantar Jaya, terus ada Bantarsari, terus ada Mekarsari dan Candali. Sejauh ini desa-desa yang ada di Kecamatan Rancabungur menuntaskan kegiatan Samisade itu seperti apa? Ya, baik, terima kasih banyak Pak Dewan. Terkait dengan Samisade, jadi untuk kami tim verifikasi tingkat kecamatan itu ketuanya adalah Pak Sekcam, ya. Di mana kami bertugas ini pertama memverifikasi ya terkait dengan berkas administrasi di desa, lalu kemudian kami verifikasi lagi ke lapangan terkait dengan usulan pengajuan-pengajuan lokasi, nah, apakah sesuai atau tidak dan apakah benar lahan-lahan tersebut, tanah-tanah tersebut adalah aset Pemda Kabupaten Bogor yang harus dibangun melalui Samisade ini. Nah, jadi saya melihat untuk tahun sekarang ini sangat luar biasa. Jadi para kepala desa ini melaksanakan fungsinya dengan baik, tugasnya dengan baik. Amin. Saya selalu menyampaikan, Pak Kades ngobrol atuh sesama Kades gitu ya. Jadi dengan obrolan semua akan tuntas, terutama untuk akses-akses pembuka jalur jalan tembus antara desa dan antar kecamatan. Nah, ini alhamdulillah berhasil ya. Contoh di Desa Mekarsari, ini sudah ada akses jalan tembus ke Desa Rancabungur. Lalu kemudian untuk Cimulang, akses jalan tembusnya ke Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Desa Candali, ke Desa Rancabungur juga. Lalu di Desa Bantarsari juga tembus dengan Desa Bantar Jaya. Nah, jadi ini yang saya harapkan ini alhamdulillah dapat terwujud ya. Artinya jadi pembangunan yang berkelanjutan. Ya, dan tersambung antara satu desa dengan desa yang lain. Bahkan dengan satu kecamatan dengan kecamatan betul. yang lain. Antara kecamatan satu dan kecamatan yang lain. Ini juga kami melaksanakan monitoring dan evaluasi. Ini kami laksanakan sebelum pelaksanaan pembangunan dan pada saat pembangunan 50% serta pembangunan 100%. Dan kami sangat berhati-hati sekali karena ini adalah program yang sangat seksi di Kabupaten Bogor ya. Betul. Semua mata melihat ke sini, tidak hanya warga masyarakat namun dari APH juga ya, rekan-rekan di LSM gitu kan, melihat kepatutan lalu melihat kualitas ini seperti apa. Saya sangat wanti-wanti sekali kepada rekan-rekan kepala desa, laksanakan dengan sebaik-baiknya seperti itu. Dan untuk pertanggungjawabannya pun juga harus dibuat dengan sebetul-betulnya sesuai dengan real pelaksanaan di lapangan. Dan alhamdulillah ya hasil audit dari inspektorat ya, alhamdulillah untuk rekan-rekan kepala desa taat hukum ya, taat pajak dan pelaksanaan terrealisasi dengan baik sekali seperti itu. Bu, jadi kan begini ya. Sebelum kita membuat proposal atau menyampaikan proposal kegiatan, tentunya kan ada kajian teknis dari tim ahli. Betul. Ada enggak rekan-rekan tim ahli dari UPT, contoh kita mau membangun bleaching plan, betonisasi. Ada enggak kajian daripada rekan-rekan UPT untuk jalan? Kalau misalnya untuk TPT, terus untuk saluran irigasi itu kan dibutuhkan rekan-rekan teknis ya. Betul. Gitu. Selama ini nih Samisade itu yang kami khawatirkan di DPRD itu khawatir mereka membuat RAB asal-asalan kan gitu ya. Tidak ada kajian teknis. Khawatir juga terjadi seperti hal di desa yang lain, kecamatan yang lain ada pengembalian. Betul. Ketidaksesuaian tidak sesuai RAB yang dituangkan dengan stretching jalan yang dibangun gitu. Panjang lebar dan luas, jadi hasil luasan daripada pembangunan tersebut. Sehingga setelah ada
tim inspektorat itu, tim kajian dihitung, mereka harus mengembalikan gitu uang yang terpakai gitu. Ini selama ini ada nggak? Ini kenapa? Karena ini kan buat perhatian juga buat pemerintah kabupaten. Jangan sampai UPT juga tinggal diam berkaitan dengan program Samisade. Gimana kalau di sini, Bu? Nah, untuk di Ranca Bungur sendiri kami melibatkan ya rekan-rekan dari UPT Jalan Jembatan ya. Kebetulan kami ada Panata yang senantiasa mendampingi rekan-rekan desa ini karena memang ada berkas verifikasi. Tim verifikasi itu ditandatangani oleh UPT Jalan Jembatan. Nah, ini tidak hanya itu tapi pendamping desa pun di situ hadir ya, turut. ada. Ya, harus ada. Dan ini kami laksanakan ya, kami koordinasi dulu terkait dengan RAB yang dibuat dengan desa pun. Nah, ini diverifikasi juga, Pak. Jadi alhamdulillah, jadi kekhawatiran kami selama ini karena kan di desa kami tidak memiliki spesialis teknik sipil ya. Di kecamatan kan seperti itu kan butuh tenaga ahli yang notabene di sini diwakilkan oleh UPT Jalan dan Jembatan. Gitu. Nah, lanjut ke persoalan tadi, Bu, yang disampaikan saya ke kepala desa. Setelah ini kita beres semua, kan yang saya lihat itu hampir beres semua lah ya di Kecamatan Ranca Bungur berkaitan dengan infrastruktur jalan. Tapi program ini kan inginnya berlanjut terus, betul. Bukan hanya untuk pembangunan jalan atau sarana prasarana, tapi bagaimana pembangunan peningkatan ekonomi masyarakat, pengembangan sumber daya masyarakatnya kan gitu. Kalau menurut Bu Camat seperti apa sih supaya harapan-harapan masyarakat itu bisa terwujud melalui program Samisade tadi gitu. Jadi memang ya harapan para kepala desa banyak yang mengharapkan untuk pembangunan gedung kantor desa. Nah, lalu kemudian balai latihan. Namun di sini kita melihat potensi real yang ada di warga masyarakat. Kenapa tidak sih Pak untuk pengembangan desa wisata? Betul. Disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah. Tidak hanya harus pegunungan saja, namun yang namanya di tengah kota pun pasti ada potensi wisata ya yang dapat dikelola oleh warga masyarakat. Harapan saya ketika desa wisata ini berkembang ya kan tidak hanya trekking yang sudah ada saja ya kan, tapi kita juga ke depannya harus mulai berinovasi untuk membuat lokasi wisata tersebut menjadi lebih menarik. Nah, ini kan membutuhkan anggaran yang besar, Pak. Di mana sekarang banyak sekali destinasi-destinasi wisata yang sudah baik yang dibuat oleh pemerintah, yang dibuat oleh swasta, ya kan? Jadi kita bersaingnya itu dengan swasta gitu kan ya. Pemerintah ketinggalan. Kenapa sih destinasi wisata yang dibuat oleh pemerintah itu tertinggal? Kembali lagi, Pak. Anggaran kita yang kurang mensupport di situ. Nah, ketika pemerintah daerah Kabupaten Bogor, sport and tourism, ya kan, ini digembor-gemborkan. Tagline-nya sport and tourism. Tagline-nya doang tuh, gitu sport and tourism gitu. Nah, jadi kenapa tidak nih untuk desa wisata ini dianggarkan dari Samisade 40 kecamatan, ya kan? Lalu kemudian seluruh desa untuk mengembangkan potensi wisata desa atau desa wisata tadi. Nah, seperti itu Pak, harapan saya ke depannya. Selain tadi Bu Samisade, program-program pengembangan wisata di Kecamatan Ranca Bungur kan juga butuh sarana pendidikan yang memadai. Betul. Baik sarana prasarana dasar, yaitu bangunan atau infrastruktur pendidikan itu salah satunya adalah bangunan. Kalau di Kecamatan Ranca Bungur yang saya lihat dan hasil reses kemarin itu kan hanya 1 SMP Ranca Bungur. Kemudian sudah ada kelas jauh 8 kelas. Numpang di sekolah dasar SD Ranca Bungur 1. Ini kan sangat miris. Kalau besok 4 kelas lagi mau ditaruh di mana? Hari ini pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan belum ada kajian-kajian berkaitan dengan untuk pembangunan SMP Cikal Bakal SMP Ranca Bungur 2 yang notabene lahannya sudah tersedia milik pemerintah daerah juga. Mohon kerjasamanya DPKPP, Dinas Pendidikan, adalah sinkronisasi, ada komunikasi dengan Bu Camat nantinya. Rencana SMP Ranca Bungur itu di lokasinya di mana, terus kebutuhan-kebutuhan termasuk sarana prasarana olahraga yang menginginkan adanya GOM kan gitu. Mohon Ibu juga bisa menjelaskan
ke kami nanti biar pemerintah daerah tahu, masyarakat juga tahu bahwa Bu Camat itu tidak tinggal diam berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan publik. Mangga Bu. Jadi Pak, sudah 1 tahun yang lalu kami mengusulkannya untuk rencana pembangunan SMP 2. Dan kami juga memohon izin pemanfaatan lahan. Nah itu cadangan tanah makam ya Pak ya, aset Pemda Kabupaten Bogor di Kampung Karacak, Desa Rancabungur. Nah kami meminta kurang lebih 7.000 meter untuk pembangunan SMP Negeri 2 Rancabungur. Ya. Ini sudah 1 tahun, saya sangat melihatnya miris seperti itu ya. Jadi koordinasi antara dinas instansi itu sepertinya kurang berjalan. Iya. Seperti itu Pak ya. Gercepnya nggak ada. Betul. Gitu. Sementara ini kebutuhan yang sangat urgent. Ketika dinas pendidikan mengizinkan untuk adanya kelas jauh, nah artinya kan harapan kami dinas tersebut, instansi tersebut sudah ready Pak untuk penganggaran di tahun 2023. Harapan kita kan tahun ini itu. Ya, gitu kan. Dan mungkin harapan kita di reguler tahun 2024 seperti itu. Sekarang kita tidak perlu belanja lahan ya yang dengan nominal berapa belas miliar gitu kan. Tentunya dengan kondisi Pemda Kabupaten Bogor dan nasional kita akan laksanakan pemilu, tentu kan akan ada pengefisiensian anggaran ya kan. Nah, ini saya rasa ini sangat efisien sekali ketika lahannya sudah ada, tanah aset Pemda gitu kan. Hanya tinggal membangun saja. Membangun gitu ruang kelas saja membangun ya ruang kan? kelas dan ini sudah ada 8 rombel gitu ya. Ya, hari ini ya. Kelas betul. Kelas 7, kelas 8 Pak. Dan selama ini kami menumpang di SD Negeri 1 Rancabungur. Nah, jika tahun depan masih belum terrealisasi di tahun ajaran baru, ini sangat tidak layak sekali ya kan. Di mana untuk siswa SD dan SMP ini kan beda. Ini ya, beda. Ya mereka lah seperti itu. Pola pikir mereka kan pola pikirnya juga sudah berbeda. Lalu kemudian harapan di Rancabungur ini ternyata banyak sekali atlet-atlet olahraga yang sangat berprestasi Pak, gitu kan, terutama di tingkat provinsi ya seperti itu. Harapan kami, di kami juga ada tanah aset Pemda kurang lebih 1 hektar, peruntukannya 5.000 meter untuk GOM. Gedung olahraga masyarakat gedung olahraga masyarakat ini DED-nya itu sudah selesai tahun lalu. Oh, udah beres. Harapan kami dapat langsung dibangun nih Pak, ya kan. Terutama kita memiliki kelebihan lah dibandingkan dengan GOM yang lain. GOM Front Setu. Jadi depannya ada danau gitu ya, Setu. Nah ini kan bisa menjadi salah satu destinasi wisata juga gitu jadi, ya. Spot and tourismnya kena ya Bu ya? Kena, betul seperti itu ya. Dan akses jalan menuju GOM tersebut ini kan adalah tanah perumahan yang sudah diserah terimakan kepada Pemda Kabupaten Bogor. Dan usulan untuk peningkatan jalan juga sudah kami masukkan dalam Permusrenbang ya, mudah-mudahan dapat terrealisasi. Ya harapan kami nih Pak, antara pendidikan lalu kemudian untuk kepemudaan dan olahraganya ini dapat terrealisasi. Tentunya untuk mendukung capaian-capaian RPJMD ya, gitu ya. Untuk rata-rata lama sekolah, lalu kemudian juga mendukung tagline Kabupaten Bogor Sport and Tourism juga, yang mudah-mudahan dapat terrealisasi dari hal ini semuanya. Ya, Pak Kadis Pendidikan, Pak Kadis Pora, kebetulan kita baru membahas kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara 2024. Jadi bisa nanti dimasukkan di APBD. Yang disampaikan tadi oleh Bu Camat itu prioritas. Makanya tolong masukkan hal-hal prioritas ini bukan di atas meja. Ternyata memang di lapangan ya menunjukkan prioritas utama itu. Capaian-capaian kinerja utama untuk SKPD ya di sini, di bawah. Betul nggak? Bukan di atas kertas, tapi ternyata memang betul kebutuhan-kebutuhan tadi yang disampaikan Bu Camat harus segera direalisasikan. Khawatir memang hal-hal tersebut kalau memang tidak prioritas tidak direalisasikan, ini akan berdampak yang kurang baik buat pemerintah Kabupaten Bogor. Pak Bupati tolong sampaikan ke kepala dinasnya masing-masing agar hal mana atau kebutuhan mana yang sangat prioritas, sangat urgent untuk dikerjakan di tahun 2024. Itu saja mungkin ya Bu Camat ya, obrolan kita mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Nanti kami akan akselerasi juga
akan turun juga ke kecamatan-kecamatan lain. Apakah kecamatan lain juga sama seperti ini? Permasalahannya Nah, ya, persoalan betul. dan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Biru. Jalan program kegiatan Samisade Desa Cimulang, Kecamatan Rancabungur. Ini titik nolnya atau stretching nolnya. Kurang lebih pembangunan jalan ini ada 1.143 lebar 3 meter, ketebalan 0,17 cm. Ini hasilnya alhamdulillah. Perlu dilihat. Ini ready mix ya, Rah? Ya, ready mix. K250 tidak manual. Ini ke sini ke penghubung Desa Candali, Kecamatan Rancabungur, ke sana ke Pabuaran, Kecamatan Kemang. Kita lihat ini melintas perkebunan PTP Nusantara 3. Kita berharap kepada pihak PTP ini diberikan batu-batu supaya kelihatan lebih bagus, tidak seperti ini. Ini bukan hanya manfaatnya buat masyarakat, tapi buat perkebunan juga ada manfaatnya di dalam distribusi hasil panen sawit ini sendiri. Walaupun sawit ini sudah tidak berproduksi kayaknya gitu, Raya. Begitu. Ya, begitu. Tolong bincang-bincang, Rah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Samisade ini dari tahun 2023 ini, berapa titik dari 1.143 meter ini? Ya, untuk kita lihat ini yang kita pijak ini ya program di awal ya, pelaksanaannya kita di awal ini sepanjang 791 meter ya dari titik yang terusan. Ini titik pertama yang kita lakukan di Kampung Bangkongrean, Desa Pabuaran ya. Ini kita lihat memang pekerjaannya di awal itu termasuk ada peran serta masyarakat juga yang melaksanakan ini. Semua warga kita yang melaksanakan ya, dimulai dari tahapan pertama untuk cat and fill berarti ya, untuk perataan jalan, kemudian kita batu, kemudian kita giling kembali, kemudian baru itu persiapan kita ngecor dengan menggunakan ready mix ya. Ready mix ya K250 yang disampaikan tadi benar, ini lebarnya 3 meter ya. Kalau kita lihat kalau existing sebetulnya 3,1 ada 3,2 variatif ya. Ada 3,3 ada 3,5 ya. Jadi itu dilihat dari situasi lokasi aja. Kita lihat ke arah sana. Coba tengok ketebalannya. Ya, boleh sini. Ketebalannya. Ada ini, Bang. Udah kita lihat panjangnya dulu ya, berapa kira-kira ya? Program Samisade. Berapa? 3 meter ya. Ini 3 meter pas kita. Ya, bukan lengkukan 3 meter. Ya. Ya, 3 meter. Oke. Sekarang kita ketebalannya. Kita lihat ketebalan. Ini di bawah itu bisa 20 ini. Lebih ya. Tuh. Ya. Ada yang 20. Tuh. Ya, 19. Ini kan tinggi nih dia ya. Oh, 18. Jadi udah memenuhi target, sudah melebihi target. Karena ketika kita pas pengerjaan itu kan biasanya ada pengembangan, ngembang dia.
Ya, ini bagian daripada contoh buat kepala desa yang lain berkaitan dengan pembangunan program bantuan keuangan yaitu Samisade. Mudah-mudahan desa-desa yang lain seperti ini. Kita ambil contoh satu di Kecamatan Rancabungur, nanti di desa-desa yang lain juga kita akan tengok ke sana. Ya, itu saja yang bisa saya gambarkan, bisa saya lihat berkaitan dengan program ini. Berarti Pak Bupati di 2024 kita programkan kembali untuk Samisade. Oke, bareng saya Dewan Biru. Neng dari mana? Dari ini sih Candali. Oh, Candali. Neng siapa namanya asli dari Candali ya? Ya, Tahu jalan begini dari siapa? dari dulu. Oh gitu. Biasanya lewat mana? Sana, Cibungur. Neng kerja atau apa? Kerja. Kerja di MBK, OMBK. MBK itu? Mitra Bisnis Keluarga. Oh, saya nih dari desa nih. Saya dengan unsur Pika yang Pika di kecamatan dan desa ini bersama dengan teman ada Pak Dewan juga. Menurut Neng bagaimana dengan adanya pembangunan jalan ini? Ngebantu berarti ya Pak. Kan kalau misalkan kita harus ke Cimulang tuh jauh ya. Lewat sana Rancabungur ya Pak, ke sana lagi. Cuma kan kalau ada jalan ini berarti kan lebih motong mungkin ya Pak kalau dari orang sini. Iya, lebih dekat istilahnya. Oh gitu ya. Biasanya kalau dari jarak tempuh dari sebelum motong ke sini berapa lama dari Candali ke sini? Dari Candali ke Rancabungur aja 15 menit kan ada. 15 menit. Cimulang Berapa? berarti 20 kali ya. 20 menit. Iya. Kalau dari sini langsung ke Cimulang berapa menit sekarang? Belum ini Pak. Belum di. Tapi kalau lihat dari efektivitas waktu kan bisa ya, jalan juga ya. Bisa Kayaknya 15-10 menit juga. Bisa kayaknya. Bisa ya. Kalau dari sini ke sana. Kira-kira. Soalnya kan kita potong jalan juga ya Pak. Oh gitu. Harapan Neng tiba ucapannya apa nih Kerja Lembang ini? Ke Ke siapa silahkan. Oh, mudah-mudahan Mak ya, maksudnya ini kan ngebantu keluarga ya Pak, membantu masyarakat di sini buat istilahnya jarak tempuh nggak terlalu jauh ya Pak, jadinya lebih dekat lagi. Mudah-mudahan mah jalannya juga awet ya Pak. Amin. Yang bantu ngebangunnya juga mudah-mudahan. Panjang umur. Ya amin Sehat. ya Pak, panjang umur sehat, biar berkah juga Oh, gitu gitu. kerjanya ya Pak ya. Ini berdua sama Neng ya. Iya. Ya udah, ucapan terima kasih buat pemerintah desa, Pemda Kabupaten Bogor ya, dan buat masyarakat. Iya. Untuk apa tadi Pak? Pemda ya? Ya. Kabupaten Bogor sama pemerintah khususnya ya Pak? Desa Cimulang ya? Cimulang betul. Ini dari desa Cimulang ya Pak? Ya, mungkin saya mengucapin terima kasih aja ya buat pemerintah soalnya udah ngebangun jalan ini Ya, kayak gitu. siap. Jadi lebih memudahkan masyarakat di sini buat mengakses ke daerah sana. Oke, baik terima kasih Neng ya. Iya, Bapak Atas waktunya, sama-sama. mohon maaf ganggu ya. Iya, Bapak, Oke ya, semoga sukses. Oke. Gimana jalan penghubung antara desa Cimulang sama desa Babuaran dan Kampung Bangkoran yang gimana? Lumayan membantu sih. Jadi aksesnya jadi deket. Dekat ya, iya. Gitu. Tapi kalau setiap sore itu masyarakat yang lewat ini ramai ya? Rame. Kadang-kadang mobilnya udah Pada lewat ya? Oh, iya. Alhamdulillah bagi saya ya, karena saya jalan pintas selalu. Ya. Hujan pun saya sampai noker-noker kaki, tapi sekarang sudah dibuat begini ya alhamdulillah bagi saya. Cepat ya Pak ya perjalanannya? Cepat ya, jadi tidak enak banget sekali. Saya nih maunya sih, apalagi ada angkutan umum di sini. Jadi kalau bisa. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, selamat sampai tujuan Pak ya.